balance, maka ada sesuatu yang timpang. Jadi kerja boleh, tapi harus dengan kegembiraan. Itu bukan berarti kita maksudnya nggak ada kebebasan, bukan begitu ya. Tapi artinya gini, kamu kerja mesti harus gembira, lakukan itu dengan happy, lakukan itu dengan passionmu. Karena dengan kamu melakukan dengan passionmu, maka hasilnya pasti akan outstanding. Benar. Nah gitu sih. Jadi itu yang membuat keren banget ya. Ini value-nya keren, dan menurut saya kebetulan beberapa value-nya sejalan sama apa yang saya yakini. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan nyalakan tombol loncengnya. Mungkin itu yang akhirnya jadinya berasa bisa masuk ke dalam MTF. Itu sih Maruba. Wow. Sedalam itu Bu ya? Harus sedalam itu dong. Yes. Gini, kamu kalau mau masuk ke perusahaan, kamu mesti tahu value-nya. Karena value-nya adalah harus sama value-nya kamu. Karena kalau value-nya nggak sama, kamu nggak akan cinta sama dia. Sejalan Bu ya? Harus sejalan. Wow, amazing. Terus Bu, ini saya kasih hiasan nih pertanyaannya. Kalau Ibu dibelah darahnya sudah perwira belum? Oh, kalau dibelah dadanya udah perwira? Iya, benar. Darahnya sudah perwira belum? Oh, harus dong. Kan tadi filosofinya apa tadi? Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Terus kalau dibelah, darahku sekarang perwira. Ya. Darahku MTF. Nah, itu seorang Ibu Vivit aja yang 2017, which is 4 tahun Bu ya? Yes. 4 tahun di MTF, darahnya sudah perwira. Nah, teman-teman yang sudah lama di MTF harusnya bisa lebih perwira gitu dong Bu ya? Harus. Oke Bu. Thank you Bu. Nah, ini nih yang menarik nih. Ini pengamatan saya Bu, karena dari saya waktu itu di head office gitu kan. Banyak sekali development yang sudah Bu Vivit lakukan ya. Pertama datang itu perapihan struktur payroll gitu. Masuk 2018 itu mengadakan skema promosi yang jelas. Kemudian 2019 itu ada culture rejuvenation gitu kan. Kemudian 2020 itu inovasi yang berbasis digital gitu. Dan kemarin saya nge-point tuh Bu, HC lagi mengadakan Rakernas. Pasti itu membahas 2021 mau ngapain. Bocorannya dong Bu, dikit. Bocorannya tahun 2021 pengennya sih HC temanya adalah Think Global Be Digital. Oke. Kenapa begitu? Karena gini, ini udah kita masuk di dalam era digital dan masuk di era new normal, di mana semua bisa dibilang dunia dalam kondisi yang juga nggak tahu mesti ngapain untuk menghadapi pandemi ini gitu ya. Dan yang pasti yang saya tahu adalah kita diwajibkan harus PSBB, diwajibkan kita harus jaga jarak. Tatap muka itu bisa dibilang mungkin 20% kalau nggak urgent banget gitu ya, 20 atau 30%. Bahkan buat beberapa fungsi juga kita WFH dan WFO di mana 50% gitu ya. Dan itu membuat HR harus bisa men-serve pelayanannya dalam bentuk digital, karena di mana kita sudah nggak ada lagi tatap muka gitu ya. Jadi kenapa temanya adalah think global be digital, men-serve karyawan dengan segera cepat, karena nggak ada lagi di dalamnya jarak yang membatasi kita gitu ya, karena ini udah era digital gitu. Itu sih kalau misalnya ditanya tahun 2021 HR mau kemana. Jadi nanti mudah-mudahan sih kalian bisa tahu kan ada HC Easy ya. Nanti HC Easy bisa lebih berkembang gitu. Nanti kepengennya di dalamnya even kita bicara soal training juga lewat sana gitu ya. Jadi nanti bisa banyak
informasi-informasi bocoran boleh ya, nggak apa-apa lah ya. Boleh dong, Bu. Soalnya kalau di state gini nanti aku ngeri-ngeri sedep gitu ya, ditahan nanti gitu kan. Saya cuma janjinya sama Channel ini, Bu. dia soalnya sama Pepino aja soalnya. Jadi intinya kita akan memperkaya namanya HCIZ. Oke. Wow. Excited sih nunggunya, Bu. Udah nggak ini Desember, which is itu Januari udah harus terlaksana minimal itu sosialisasi, Bu ya. Beberapa Januari nanti akan ada launching gitu Yes. ya untuk produk yang baru. Tapi ini kan produknya terintegrasi ya, jadi dari mulai rekrutmen sampai dengan termination gitu kita sambungkan. Jadi kalau dibilang fasenya 2 tahun, tapi beberapa fase Januari kita akan keluarkan produk, Juni kita akan keluarkan produk. Semuanya maunya sih buat pelayanan ke karyawan, karena karyawan adalah pelanggannya MTR, pelanggannya HC kok MTR, pelanggannya HC. Wow, itu menurut saya amazing loh, Bu. Setiap tahun ada aja yang dilakukan gitu. Inovasi pasti ada gitu. Dan ini, Bu, saya mau notice satu pertanyaan teman-teman. Salah satu inovasi HC yang saat ini sedang jalan juga itu adalah Perwira Miles, ya kan? Iya, Kita betul. tahu pasti akrab di telinga kita Perwira Miles gitu. Itu kalau ada event, ada lomba, hadiahnya Perwira Miles gitu. Itu sedikit dong, Bu, dijelasin ke teman-teman Perwira Miles itu apa sih, fungsinya buat apa gitu. Kenapa kita harus banyak-banyak ngumpulin Perwira Miles gitu. Oke. Aku cerita dikit dulu. Saya tuh senang bikin filosofi ya. Yes. Jadi Perwira Miles itu berangkat dari ide Garuda Miles. Oke, tahu. Nah, sekarang gini, Garuda Miles buat apa? Buat random kan? Random apapun ya. Bisa voucher, bisa nanti naik pesawat gratis gitu ya. Nah, kurang lebih sebetulnya filosofinya berangkat dari sana. Jadi Perwira Miles itu adalah mengumpulkan poin-poin di mana nanti poin itu bisa ditukarkan. Salah satu poin yang terdekat bisa ditukarkan adalah tentunya di performance appraisal. Jadi penambah nilai di performance appraisal. Nah, nanti akan banyak tuh ya. Ini karena kan kita masih launching ya, kan baru tahun 2020. Nanti tahun depan akan bisa ditukar sama gimmick-gimmick. Nanti macam-macam tuh, nanti ada gimmick-gimmicknya. Jadi kayak kita point reward gitu. Jadi nanti bisa ditukar macam-macam lah reward yang akan, jadi semakin banyak, jadi akan dibagi tuh kan. Ada reward tipe platinum, gold, kemudian silver, bronze ya. Nanti setiap cluster itu, setiap term itu dia akan ada poinnya berapa jumlahnya dan bisa ditukarkan sama masing-masing gitu ya. Yes, bisa masing-masing. Gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Sebetulnya tujuan di balik belakang tujuan itu adalah saya ingin membuat karyawan itu senang melakukan atau terbiasa melakukan yang namanya budaya perwira. Nah, dalam bentuk kita menjadi habit melakukan yang namanya perilaku yang ada di budaya perwira, maka Anda dikasih reward. Rewardnya apa? Perwira Miles, gitu. Jadi jangan dibalik, Perwira Miles buat apa? Jangan. Yang sebetulnya adalah filosofi yang paling utamanya adalah yuk kita sama-sama menjalankan budaya perwira. Nah, hadiahnya dari company adalah Perwira Miles. Yes, benar. Wow. Jadi teman-teman tidak ada ruginya buat ngumpulin Perwira Miles banyak-banyaknya, pastinya gitu ya. Oke. Sebenarnya gini loh, kalau bicara soal rugi dan tidak rugi, nah saya paling senang tuh bicara rugi dan tidak rugi. Kalau teman-teman, enaknya teman-teman ya, kita seumuran ya, umurnya 25 tahun kan. Kalau misalnya nih teman-teman MTF nggak mau menjalankan budaya perwira, it's your choice, beneran, it's your choice gitu ya. Tapi akan ada begini, bahwa kamu kalau kerja sama sesuatu yang kamu sendiri nggak seneng, pasti hati kamu akan gelisah. Ya, jadi nilai ini kan sebetulnya berangkat dari kita semua loh. Jadi Maruda ikut kan ya waktu itu ya. Jadi
semua manajer-manajer, kepala divisi, kepala wilayah, BOD gitu ya. Bahkan yang sudah jalan itu regional 8 dan regional 4, level sampai ke level staff itu sudah sudah kita sosialisasikan do and don'ts-nya. Yes, benar. Jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Dan itu bukan dari HR loh. Itu dari kita semua. Jadi membangun jadi nilai ini benar-benar dari kalian. Gitu ya. Jadi artinya kan gini, kalian yang membuat, kan tinggal kalian yang menjalankan. Bayangkan ya, saya berjanji mencintai kamu, tapi kemudian saya akhirnya nggak mau cinta sama kamu gitu. Kan apa nggak tersiksa hidup kita, benar nggak? Jadi buat saya gini. Iya benar kan? Jadi saya nggak pernah memaksa orang untuk mencintai apa yang jadi karena dipaksa itu nggak enak gitu ya. Yes. Jadi ya sudah gitu ya. Tapi kalau kamu lakukan itu dengan keikhlasanmu, maka kita kasih reward. Rewardnya adalah perwira miles. Gitu. Itu sih kurang lebih filosofinya mungkin begitu. Lebih karena lebih senang kalau kita lakukan itu dengan sadar diri ya, benar nggak? Benar. Wow, itu perwira miles menjawab ya teman-teman semuanya ya gitu. Nah Bu, di tengah banyaknya inovasi tadi itu adalah tujuan inovasi itu pastinya adalah mensejahterakan karyawan-karyawan pastinya gitu kan. Kita tahu HC divisi HC secara khususnya adalah ibu bagi banyak karyawan gitu kan. Gimana sih ibu? Ya ibu itu dekat dong sama anak-anaknya gitu ya. Kalau ada teman-teman yang mau curcol sama ibunya, yang mau curhat sama HC, bisa nggak sih Bu? Caranya gimana? Boleh banget. Saya kasih aja nomor telepon saya ya. Oh iya. Terus gini, sebetulnya kalian bisa kalau misalnya gini, aduh nggak enak sama Bu Vivit, siapa yang kamu kenal? Misalnya sama Pamela, bisa cerita sama Pamela. Kemudian mungkin sama Pamela nggak terselesaikan solusinya, hanya sama Pamela, boleh nomor telepon saya nggak pernah ditutup-tutupin gitu ya. Jadi welcome aja sebetulnya. Curcol gitu ya, curhat gitu. Karena kan saya memang dulu saya jarang banget diundang di regional 1 sih sebenarnya. Dibandingkan regional yang lain gitu ya. Ya Pak Pujay. Jadi nanti kalau sudah kita berchat lagi ya Pak Pujay. Jadi sebenarnya welcome aja. Kalau nggak ketemu pas lagi kopi darat gitu ya, bisa pakai telepon, bisa pakai video call, boleh, pakai WhatsApp, boleh, gitu. Nanti kalau mau nanya langsung sama Maruba, teleponnya saya welcome. Kalau nggak mau sama saya, mau ketemunya yang cowok ganteng Pak Dadan, telepon, ya kan? Atau bahkan ada beberapa kanwil gini. Fit itu nelfon Pamela nggak diangkat-angkat, aku bisa komplain loh sama Pamela. Maksudnya gitu ya, karena HC pada dasarnya adalah men-serve karyawan, kita mensupport karyawan, jadi welcome. Nah cuman memang gini Maruba, saya ini kan template-nya begini ya, template-nya ya. Tadi kan udah cerita ya, saya orang Minang. Nah Maruba juga orang Sumatera kan? Benar. Sumatera. Besar kecil di Sumatera? Besar sampai kuliah ya. Oke. Tipikal orang Sumatera kan memang tone-nya tinggi ya. Iya kan? Tone suaranya tinggi. Jadi kalau misalnya nggak kenal sama saya, emang galak banget gitu. Memang betul. Tapi kalau misalnya kita udah kenal, kamu pasti akan punya maksudnya enggak lah, tak kenal sama kata sayang, katanya gitu ya, tak kenal sama kata sayang. Iya, benar. Kadang-kadang saya suka malu sendiri sih, ampun, gitu ya, gitu. Kadang-kadang anak HC soalnya suka agak giling-giling kan ya sebenarnya ya, ininya gitu ya, idenya gitu ya, suka ngerjain saya emang suka luar biasa mereka itu, fine gitu. Yang penting nyaman, seru, asik gitu. Yes, benar. Saya tahu Ibu haus ya, jadi saya akan kirimkan dari Medan minuman kesukaan Ibu. Oke? Siap Bu? Siap. Tangannya gini dong Bu, gini tangannya. Oh gini ya, harus gini ya tangannya ya. Saya kirim dari sini minuman kesukaan Ibu ya. Beneran dari sana? Pakai mantra gitu? Bisa Bu, mantra saya itu luar biasa nih. Kita sama-sama orang Sumatera, mantra kita
imbang lah Bu, gitu ya. Iya, Ya. oke. Oke. Wah, Bim salah Bim. Push. Wow, luar biasa. Jadi Ibu itu minuman kita sama loh Bu nih. Bukan di endorse ya Bu ya. Minumannya Kulo ya. Coklat. Aku tahu Ibu suka coklat. Oke. Cheers ya. Oh, bisa tahu banget sih riset-risetnya dari mana? Ibu Vivit di mana-mana ada gitu. Oh, tinggal browsing ya. Ibu Vivit itu muncul info tentang Bu Vivit semuanya di situ. Yuk, cheers yuk, minum yuk. Cheers ya. Push, oke. Makasih ya, enak banget. Kamu tahu banget kalau aku suka coklat. Tahu dong. Kita di Derawan Bu 3 hari 2 malam bersama Bu. Oh iya, benar. Foto bersama, jingkrak-jingkrak bersama, kemudian Please Bu, hapus dari memori Ibu yang handphonenya kecelup di laut Bu. Please. Iya. Tapi aku makasih banget loh, gara-gara handphone itu nyemplung, saya beli yang baru jadinya kan. Enggak, tapi bukan karena rusak, emang waktunya juga. Juga gitu ya. Jadi, aduh, handphone Bu Vivit kecelup gitu. Aduh, merasa bersalah banget waktu itu. Luar biasa banget ya, kita kangen banget ya, kepengen jelong-jelong itu ya. Udah lama banget ya. Makanya semoga badai COVID ini segera berlalu. Betul, amin. Supaya kita bisa ketemu klien, ya kalian bisa jualan dengan hati nggak was-was, ketemu sama orang juga nggak was-was, bener nggak gitu ya? Jadi semoga cepat berlalu lah ini. Terutama kita bisa jelong-jelong bareng, bisa foto. Ini konten udah habis soalnya. Stok udah habis Bu ya, stok udah habis ya. Konten stok udah habis soalnya. Oke, Bu, kita lanjut ya. Ini pertanyaan pertama lagi ya. Nah, Ibu kan berkaryanya di human capital gitu kan, HR gitu. Notabene menurut saya Bu, ini bukan hanya terjadi di HC aja, di semua divisi, di sinema personal mungkin terjadi. Ada nggak Bu, pernah punya atasan, bawahan atau rekan kerja yang tanda kutip nyebelin menurut kita, gitu kan? Gimana cara menghadapi orang-orang seperti itu Bu? Gini, kalau ditanya pernah nggak punya atasan, peers, atau anak buah yang nyebelin, jawabannya aku nggak pernah. Kenapa? Karena saya bisa seperti sekarang karena mereka loh. Keberadaan saya sekarang dan saya menjadi ketemu kalian di MTF ini ya karena dulu saya punya atasan yang hebat, saya punya rekan kerja yang hebat, saya punya tim yang hebat dulu dan sekarang. Dan inilah yang membuat kita menjadi seperti ini. Jadi bersyukur sebetulnya apapun itu, kita punya atasan seperti apa, punya tim seperti apa, punya rekan kerja seperti apa, itu yang akan menjadikan kita someone. Kemudian itu yang membuat kita menjadi kaya akan experience gitu. Jadi kalau ditanya pernah nyebelin enggak. Buat saya semuanya itu adalah yang membuat saya seperti ini jadinya sekarang gitu. Makanya terhadap orang lain banget. Termasuk tim-tim saya yang sekarang. Makanya terhadap orang lain jangan depend duluan gitu Bu ya. Oh iya dong, benar. Pribadinya orang juga. Karena itu kan membuat diri kita semakin kaya gitu Bu ya. Okay. Bu Vivit, Ibu tahu saya sudah riset mengenai Bu Vivit. Nah, serem loh ya, pertanyaan kamu tuh ya suka deg-degan plus gitu aku tuh ya. Udahlah pakai simsalabim ya kan, tiba-tiba ada coklat di tangan saya ya, kemudian apalah lagi gitu kan, riset cantik gitu kan, benar nggak? Bukan cuma penelitian aja butuh riset Bu, bukan cuma mau skripsi butuh riset. Saya mau interview seorang Ibu Vivit butuh riset Bu gitu. Walaupun Ibu Vivit itu bilang you know me so well gitu kan, tetap. Oh iya, benar, kamu sangat kenal aku banget. Kita soalnya pernah bareng sama-sama di waktu itu ya, kita trip bareng gitu kan. Tahu banget gitu kan. Termasuk kalau mau foto-foto buat konten itu kan, benar nggak? Ya, karena kita sama-sama pemburu konten Bu. Betul, sama-sama sehati lah ya untuk itu ya. Bu Vivit, saya nih nanya Mbah Google nih. Aja Ibu Vivit Jul Primiadani gitu kan, muncul banyak informasi Bu Vivit. Ini saya pikir orang-orang tuh nggak tahu banyak Bu.
tapi aku pengen nanya sama ibu harus jawab ini, gitu kan? Ibu kok ada di Femina Karir gitu? Wow. Aduh, Jujur, masa lalu. jujur. Aduh. Jawab. Ibu jawab. Ibu Ya, harus cerita di sini. Ibu kenapa ada di siapa sih yang nggak tahu Femina gitu? Even anak-anak yang berlahir kemarin sore itu kalau ngomong Femina itu legend banget Bu gitu. Pasti tahu gitu. Ibu kok ada artikelnya ya? Saya baca di situ artikelnya mengenai karir gitu kan, akselerasi segala macam ada di situ. Cerita dong Bu, ada apa Ibu dengan Femina Karir? Oh, dulu pernah ikutan wanita karir Femina gitu. Tahun ya udah tahun jebot lah ya. Ya sempet dapet lah, tapi belum ya masuk 20 besar lah. Oke. Wow. Ikut ajangnya Bu ya. Reasonnya kenapa? Karena kalau yang menang bisa dapat hadiah beasiswa S2. Terus saya pikir gini, kok keren banget ya, gratis S2 kan lumayan gitu kan. Jadi gara-gara diiming-iming bisa dapat kuliah S2, iseng ikutan itu. Terus biasa kan suruh bikin esai, suruh bikin apa keberhasilan kamu dan seterusnya, apa arti sukses buat kamu gitu. Kita suruh bikin kayak jurnalis gitu loh, Maruba. Kamu kan pasti ngerti ya, bikin apa esai gitu ya. Jadi pada saat ibu dapat beasiswanya nggak Bu? Enggak, saya cuma yang juara 1 kan yang dapet. Tapi karena itu akhirnya saya jadi gini, aduh tanggung banget ya gitu ya, tanggung banget. Udah semuanya tes, udah segala ikut gitu kan, ya udah tinggal masuk aja. Akhirnya jadi ya aku kuliah S2 gitu. Karena cuma tes gitu. Waktu ikut lomba itu kan juga ada tes tertulis untuk S2-nya. Oke. Keren. Teman-teman, aku boleh tunjukin ke Perwira nggak Bu? Boleh ya? Sedikit boleh. Sedikit ya, aja. Ya pokoknya di tempat saya di channel ini masih penuh dengan kejutan. Jadi harus siap, siapapun nanti tamunya ke depannya harus siap gitu. Benar loh, kamu ini bisa ada skrip ya, ternyata